Partai Golkar golongan karya DPT Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, sebelumnya Ibu, selamat siang Ibu. Siang Putri. Sebelum kita mulai wawancara Ibu, Putri izinkan Putri untuk memperkenalkan diri lebih dahulu supaya kita lebih terbuka. Ya. Baik Ibu, nama Putri Megakusuma dengan nomor induk mahasiswa NIM 19303030706 dari program studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kebetulan di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai dari Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Tanah Datar. Baik Ibu, di sini ingin Putri tanyakan yang pertama adalah Ibu boleh tahu apakah siapa saja nama-nama dalam struktur Partai Golongan Karya ini Bu yang aktif sampai sekarang hingga saat ini? Baik Putri, terima kasih ya. Terima kasih sudah memilih Partai Golkar untuk kita berdiskusi pada siang hari ini. Terima kasih kesempatannya. Jadi Ibu sebelum itu juga memperkenalkan diri, nama Rektor Isda, jabatan di Partai Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar. Oke, baik, untuk pertanyaan Putri, siapa saja pengurus yang aktif di Partai Golkar? Secara keseluruhan itu pengurus Partai Golkar itu semuanya kita ada sekitar 62 orang, dan itu dari kepengurusan yang 62 orang itu terdapat lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Jadi untuk kepengurusan alhamdulillah itu semuanya aktif dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Alhamdulillah Partai Golkar memiliki anggota yang cukup banyak ya Bu, dan kebijakan perempuannya sudah 30%. Ya, lebih. Kalau untuk di kepengurusan lebih dari 30% kita. Affirmative action. Lanjut Ibu, pertanyaannya kalau pertanyaan selanjutnya ini mungkin sudah terjawab oleh Ibu juga dan Bu. Yang pertanyaannya adalah apakah Partai Golkar sudah melibatkan perempuan dalam kuota kursi? Tapi ini lebih kepada kursi anggota dewan ya Bu, calon anggota dewan atau struktur partai, dan berapa jumlahnya serta sejauh mana kontribusi keterwakilan politik perempuan tersebut. Jadi untuk persiapan pileg besok 2024, alhamdulillah itu Partai Golkar kita untuk setiap dapilnya itu untuk kuota perempuannya alhamdulillah tercukupi 30%. Jadi harapannya nih kepada perempuan
kuota 30% itu bukan hanya untuk mencukupi, tapi untuk menjadi anggota legislatif. Nah, jadi itu nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan Putri yang berjurusan ilmu politik Islam. Nanti bagaimana mungkin ada program-program yang bisa membangkitkan dan memberikan semangat kepada perempuan ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, perempuan bisa. Oke, lanjut Ibu. Wawancara pertanyaan yang berikutnya, apakah ada dampak positif dari adanya Partai Golkar ini bagi perkembangan perpolitikan di Kabupaten Tanah Datar ini? Apakah ada dampak positif dengan adanya Partai Golkar? Iya. Alhamdulillah hari ini kita Partai Golkar itu di DPRD itu ada 4 kursi. 4 kursi anggota DPRD dari fraksi Golkar. Secara tidak langsung itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat dengan keberadaan fraksi Golkar yang ada di Kabupaten Tanah Datar, terutama pembangunan, mensejahterakan masyarakat dan bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Mungkin itu Putri. Terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya, Ibu apakah sudah sejauh mana pola kaderisasi Partai Golkar ini dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat atau para kaum milenial, mungkin khususnya mahasiswa dan pelajar, seperti apa Bu pola kaderisasi Partai Golkar ini? Untuk pola kaderisasi di milenial, yang pertama itu di kepengurusan Partai Golkar itu kita ada dari semua unsur. Jadi senior ada, milenialnya ada. Jadi itu merupakan salah satu tujuan Partai Golkar itu untuk menggolkarkan atau mengkaderisasi anak-anak muda untuk melek politik. Nah, jadi kan anak-anak muda itu harus melek politik kan, bukan berarti kita anti politik. Karena segala sesuatunya pasti kita berhubungan dengan politik. Jadi tidak ada lagi istilah anti politik itu kita nggak. Maksudnya itu zaman-zaman dulu mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi kayaknya sekarang anak muda harus melek politik. Jadi dengan kepengurusan yang sekarang itu kita melibatkan anak-anak muda di dalam kepengurusan, termasuk di dalam calon anggota legislatif. Jadi calon anggota legislatif Golkar hari ini itu semua ada keterwakilan perempuan, milenial, itu ada bahkan caleg kami itu ada yang berumur 25 tahun, 27 tahun, dan itu anak-anak muda milenial yang punya potensi di bidangnya masing-masing. Boleh tahu sedikit Ibu masih dengan pertanyaan yang tadi, cara Golkar memperkenalkan itu apakah langsung ke lapangan bersama mahasiswa atau gimana biasanya? Yang sudah dilakukan? Ya mungkin ada dari perwakilan mahasiswa, organisasi mahasiswa yang ada di kampus itu langsung berkomunikasi atau berhubungan dengan Golkar, itu bisa menjadi kader, dan melalui dunia sosial media dengan banyaknya kegiatan Golkar, jadi anak-anak muda tertarik dan melihat kira-kira program-program Golkar yang maksudnya yang sesuai dengan umur mereka dan membuat mereka menarik untuk bergabung ke Partai Golkar. Terima kasih Ibu. Lanjut Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana posisi Partai Golkar pada pemilu sebelumnya yang sudah lalu, dan apa target Partai Golkar pada pemilu 2024 nanti? Mungkin kita flashback sedikit ke belakang untuk periode-periode yang lalu itu, alhamdulillah itu Partai Golkar selalu menjadi pemenang di Kabupaten Tanah Datar. Tapi di pemilu kemarin Partai Golkar belum menjadi pemenang, dan itu menjadikan semangat baru untuk kami Partai Golkar, menjadi pembelajaran, dan alhamdulillah untuk 2024 target Partai Golkar itu menjadi pemenang lah. Nah, jadi kalau target kan bisa saja kan target menjadi pemenang, dan
mendapatkan kursi lebih dari partai-partai lain. Itu target Partai Golkar. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana cara masyarakat agar dapat bergabung dengan partai golongan karya ini Ibu, dan apa sajakah syarat-syarat penting yang dipersiapkan agar bisa masuk ke dalam partai golongan karya? Untuk pertanyaan itu, Partai Golkar membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama mahasiswa, terutama milenial juga, untuk bergabung ke Partai Golkar. Mungkin syarat-syarat umum itu pasti warga negara Indonesia, berdomisili mungkin di tanah datar, untuk tanah datar, dan yang paling penting itu loyal kepada partai. Jadi loyal maksudnya bisa menjalankan program-program yang ada di partai supaya program-program tersebut sampai ke masyarakat. Ya, mungkin itu. Jadi Partai Golkar membuka peluang sebesar-besarnya untuk masyarakat, kaum muda, kaum perempuan, senior-senior untuk bergabung ke Partai Golkar. Siap Ibu. Lanjut Ibu, pertanyaannya, bagaimana konsekuensi Partai Golkar apabila ada barangkali oknum Partai Golkar yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan merugikan rakyat? Oh, itu pertanyaannya. Tapi kalau harapannya tidak ada tidak ada yang merugikan masyarakat. Tapi kalau pertanyaannya itu mungkin Partai Golkar mungkin untuk internal kita mungkin dulu menyelidiki, mungkin kan kalau internal partai nanti menyelidiki dulu kasus tersebut, dan kalau memang benar-benar terbukti bersalah dan melanggar, itu pasti nanti ada tindakan lah dari Partai Golkar kepada oknum tersebut. Mungkin itu. Keren Ibu. Lanjut Ibu, yang terakhir, pertanyaannya, apakah Partai Golkar memiliki tujuan yang sama dalam membangun politik Islam yang santun dan tidak bermusuhan satu sama lainnya? Mungkin pertanyaannya menarik, dan rasanya sekarang ini, pada zaman sekarang ini itu bahkan Partai Golkar mulai dari DPP itu sudah menganjurkan kalau saat ini zamannya bukan kompetisi lagi, tapi zamannya kolaborasi. Jadi kita Partai Golkar alhamdulillah dari DPP, DPD sampai ke kabupaten ya, itu memang arahan dari Ketua Umum Golkar itu sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi lagi. Artinya kita boleh tujuannya boleh itu, tapi kita harus dengan cara-cara yang baik gitu. Maksudnya kita tidak boleh, kalau dulu itu kan contohnya nih, kalau dulu kita jualan nih, ini jualannya yang sama. Kalau zaman dulu, kalau jualannya sama pasti dia ada musuh-musuhannya. Dulu kalau zaman dulu. Tapi sekarang kalau ketika di sini tidak ada, kita bisa minta ke sebelahnya. Jadi maksudnya kita bisa berkolaborasi, dan itu juga yang kita terapkan di Partai Golkar. Jadi sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi. Dari kata-kata bagus. Speechless. Ya, mudah-mudahan kami juga mohon doa kepada adik-adik semua, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Partai Golkar ke depannya dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sepertinya sudah semua pertanyaan kita sampaikan dan sudah terjawab. Terima kasih atas semua jawaban dan kesempatan Ibu pada siang hari ini. Baiklah, demikian saya ucapkan terima kasih Ya, Putri, sama-sama. Suatu ilmu dan kesempatan yang baik dan bagus untuk bertemu dengan Ibu. Ibu sudah membagikan pengalaman Berbagi, kita judulnya berbagi ya. Bukan wawancara, kita berbagi ilmu ya. Iya, berbagi ilmu ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Mohon maaf apabila sangat-sangat mengganggu waktunya. Ya, sangat senang sekali. Mudah-mudahan ini Putri kuliahnya lancar, segera untuk mendapatkan Putri tadi apa? Putri Mega Kusuma. Kalau sudah Ini esos Bu. Amin. Cepat ya. Amin.
bulan 9 atau Bu. Amin. Oh, nanti udah bulan 9. Alhamdulillah. Lagi diusahakan. Siap. Ya. Terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.